Perkenalkan, nama saya Marsiani Leni Mapu dengan NIM 1222040 Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa saja isi dari metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada landasan filosofi, yang merupakan dasar pemikiran atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk memahami berbagai hal yang mencakup asumsi tentang bagaimana melihat realitas, pengetahuan, nilai, dan metode. Mengapa kita perlu belajar tentang landasan filosofi? Karena landasan filosofi atau filsafat penelitian akan membantu seorang peneliti untuk mengetahui dan memahami tentang alasan paling mendasar suatu penelitian harus dilakukan. Kemudian, mengapa filsafat sangat penting untuk penelitian? Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, dasar pemikiran. Filsafat memberikan dasar pemikiran yang mendalam untuk penelitian, membantu peneliti memahami dan menyusun pendekatan yang sistematis. Yang kedua, menentukan metodologi. Filsafat membantu dalam memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan jenis pengetahuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, refleksi kritikal filsafat, mendorong peneliti untuk berpikir kritis dan reflektif tentang asumsi dan konsekuensi dari penelitian mereka. Dengan kata lain, filsafat memberikan kerangka berpikir yang membantu peneliti memahami dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dasar serta metode yang mereka gunakan dalam penelitian. Dengan demikian, ukuran keberadaan filsafat tentang suatu pengetahuan bukan ditentukan oleh bukti empirik, tetapi logis. Tidaknya pengetahuan itu, bila logis berarti benar dan bila tidak logis berarti salah. Kemudian berpikir ilmiah. Yang dimaksud dengan berpikir ilmiah yaitu menghasilkan suatu ilmu pengetahuan sesuai kaidah logika, bersifat empiris dan kritis, serta sesuai dengan kebenarannya. Kemudian tujuan dari berpikir ilmiah adalah pemikiran ilmiah bertujuan untuk menemukan fakta dan gagasan yang sebelumnya tidak diketahui untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, cara berpikir ilmiah menjadi dasar dari pelaksanaan metode penelitian ilmiah. Setelah itu, apa saja struktur dan isi rancangan penelitian kualitatif? Yang pertama ada bab 1 yang isinya pendahuluan. Bagian pertama dalam laporan hasil penelitian akademik yang memberikan informasi awal sehingga pembaca dapat mengetahui alasan pentingnya dilakukan penelitian dengan topik tertentu, serta memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan hasil penelitian-penelitian lain. Fungsi pendahuluan yaitu sebagai ringkasan penelitian yang seharusnya dapat membuat pembaca tertarik pada topik penelitian dengan cara menyajikan sebuah alur cerita tentang signifikan penelitian, masalah penelitian dan kaitannya dengan literatur yang lebih luas. Lalu yang kedua ada bab 2 yang isinya tinjauan pustaka. Tidak mungkin kita melakukan penelitian tanpa teori dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian karena teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Kemudian yang terakhir ada bab 3 yang isinya metodologi penelitian. Bab 3 biasanya berjudul metodologi penelitian yang berisi cara pandang, pendekatan dan langkah-langkah konkret dalam melakukan penelitian seperti landasan filosofi, metode penelitian dan teknik pengolahan serta analisis data. Setelah itu ada keterampilan dalam penelitian kualitatif yang dimana di dalamnya berisi yang satu mencari referensi, kedua membaca cepat, ketiga parafrase, keempat sitasi, kelima mengelola referensi, keenam melakukan filework.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.